So, pagi hari ini, setiap tahun sekali saya selalu bicara soal hubungan. Nah, Tuhan taruhkan judul ini di hati saya buat tahun ini. Judul tahun lalu saya bicara soal konflik, suami istri. Buat hari ini saya kasih judul Love and Respect. Ada satu judul bukunya bagus, Love and Respect. Saya terinspirasi oleh judul buku tersebut. Nah, saya mau kasih lihat sebuah gambar. Boleh kasih lihat? Ini single, girls and boy before married. And what happened after married? Saya nggak yakin ini di sini, ini di luar sana. Tapi sekali lagi mungkin masih ngantuk. Coba dari awal, single, sehat. Perhatikan yang jago, kuat, gagah. Lihat after married. You know, saya di Semarang, saya dengar cerita ada seorang pria hendak meninggal, umurnya masih muda, 45 tahun. Dan sebelum dia meninggal, dia panggil istrinya. Dia bilang, saya punya surat wasiat buat kamu. Pesan terakhir, apaan katanya? Kamu kan tahu Pak Harun? Oh tahu, itu musuh besar kamu kan? Iya saya tolong. Setelah saya meninggal nanti, tolong saya. Kamu nikahi Pak Harun. Hah? Itu kan musuh besar kamu. Kok kamu rela saya nikah sama dia? Saya tolong. Nikahin Harun, musuh besar saya. Kenapa saya? Supaya Harun boleh merasakan penderitaan yang saya alami selama ini. So, sometimes seperti itu kan gambaran pernikahan. Saya berharap nggak seperti itu. Mari buka dari Galatia 3 yang ketiga. Kayaknya kalau yang belum nikah susah mengerti. Tapi kalau yang menikah lebih dari 5 tahun sangat mengerti hal ini. Mari buka dari Galatia 3 ayat ketiga. Galatia 3 ayat yang ketiga. Galatia 3, ini salah. Galatia 3 ayat ketiga. Adakah kamu sepodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Once again, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Setiap kali saya melayani sebuah sakramen pernikahan, hal yang paling saya nantikan adalah saat dimana ketika kedua mempelai saling mengucapkan janji nikah. Saya selalu menantikan hal itu. Dan saya temukan nggak ada janji nikah yang jelek. Semua janji nikah bagus. Semua bagus. Saya nggak pernah yang jelek. Yang asal pernah di gedung yang bagus saya pernah nikahin orang, janji nikahnya mungkin dia nggak ngasih yang terbaik, dia nggak hafal. Janji nikahnya ditulis di tangan. Jadi waktu janji nikah, sayang, jelek banget, gas udah bagus, gedung udah bagus, janji nikah bikin hancur. Ini pasti dari kecil terbiasa nyontek, janji nikah pun masih nyontek. Nah, tapi saya nggak pernah temukan janji nikah yang jelek. Semua janji nikah itu bagus banget. Bahkan saya kalau ngedenger, gila, berani banget nih ngomongnya. Kalau gue jadi lo, gue gak akan ngomong kayak gitu. Karena janjinya seru banget. Saya akan membuat kamu setiap pagi masak. Lo pikir bisa masak tiap pagi? Saya akan menggandeng tanganmu kemanapun kau pergi. Lo yakin? Dia pun menggandeng juga. Ya, kadang janji nikahnya terlalu heboh. But it's okay. Bagus. Dan saya temukan nih, semua janji nikah itu gini, selalu selflessness. Selalu gini, fokusnya pasangan. Saya akan membahagiakan kamu. Saya akan. Nggak ada sayanya. Begitu juga pasangannya. Semua sama-sama selflessness. Kayaknya benar-benar di dalam roh. But itu yang menyebabkan pernikahan menjadi united. Jadi satu. But love is blind. But marriage is an eye opener. Cinta buta. Tapi pernikahan akan membuka semua matamu. Karena setelah bulan madu selesai, madunya hilang. Tinggal bulannya yang kau selewati setiap hari. Dan karena madunya udah hilang, romantic of love akan menjadi reality of life. Dan kadang yang tadinya janji nikah selflessness menjadi selfishness. Yang tadinya fokusnya kamu,
kamu, cintaku, matahariku, bulanku, pelangiku. Sekarang kamu pelangiku, pet. Karena udah gak lagi selflessness, yang ada selfishness, yang ada fokusnya saya bukan pasangan. So that's why apa yang dimulai di dalam roh menjadi di dalam daging. Gak lagi united, tapi menjadi untied. United and untied tergantung dari di mana engkau meletakkan I-nya. Waktu I ada di tempat yang proper, dia menjadi united. But waktu I-nya di tempat yang gak proper, menjadi untied. Waktu I-nya di bawah fokusnya pasangan kita, engkau akan tetap menjadi united. But waktu I-mu muncul, engkau gak lagi fokus ke pasanganmu, fokus dirimu akan menjadi untied. Di united and untied, depend di mana engkau menaruh I-mu. You must put your I in the proper place. Dan setiap kita yang percaya berkata amin. Nah, untied karena kita gagal menjadi jawaban dan memenuhi kebutuhan pasangan kita. Selfishness membawa kita gagal menjadi jawaban dan memenuhi kebutuhan pasangan kita. Listen to me. Tujuan sesuatu menentukan sifat dasarnya. Karena sifat dasar sesuatu menentukan kebutuhannya. Once again. Tujuan sesuatu menentukan sifat dasarnya. Nah, sifat dasar sesuatu menentukan kebutuhan. Kalau engkau bisa menaruhkan Pertamax ke dalam mobilmu, sehingga mobilmu bisa bergerak dengan cepat. Tapi kau nggak bisa menyiram tanamanmu di rumah dengan Pertamax, tanamanmu akan mati. Karena tujuan sesuatu sangat berhubungan dengan kebutuhannya. Engkau bisa memberikan tanamanmu air dan dia tumbuh, tapi kau nggak bisa memasukkan air ke dalam mobilmu dan berharap mobilmu bergerak dengan cepat. Karena tujuan sesuatu menentukan sifat dasarnya. Sifat dasar sesuatu menentukan kebutuhan. Dan setiap hal memerlukan yang sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Mari mulai dengan pria. Bagaimana Tuhan menciptakan pria? Buka dari Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Katakan amin. Jadi Tuhan menciptakan manusia Adam, membentuk dari debu dan tanah, dan dia menciptakan roh manusia, kemudian menghembuskannya. Tujuan selalu menentukan kebutuhan. Apa tujuan Tuhan menciptakan Adam? Lihat ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam, dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Bahkan ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan menciptakan pria dengan tujuan. Karena tujuan sesuatu menentukan sifat dasarnya, sifat dasar sesuatu menentukan kebutuhan. Jadi Tuhan menciptakan pria jelas sebagai pemimpin, mengusahakan dan memelihara, memberi nama semua binatang. Pria diciptakan sebagai pemimpin, pelindung, bahkan penyedia. Nah, tujuan sesuatu menentukan sifat dasar, dan sifat dasar menentukan kebutuhannya. Karena pria adalah pemimpin, pelindung, dan penyedia. Kau selalu ngomong kayak gini, waktu kita menikah, pria menguburkan badannya dan wanita menguburkan kepalanya. Di waktu kita nikah, kepalanya pria, badannya perempuan. Jadi pria waktu menikah, dia jelas menjadi pemimpin. Jadi tubuh
harus mengikuti kepala. Istri harus mengikuti kepala. Saya nggak pernah lihat badan menggerakkan kepala. Badannya nggak mau diseret-seret. Aduh, nggak mau. No. Kepala selalu menggerakkan badan. Karena pria Tuhan ciptakan menjadi pemimpin, pelindung, dan penyedia. Yang percaya katakan amin. Nah, itu sebabnya karena tujuannya menjadi pemimpin, kebutuhan dasarnya adalah penghargaan. Pria Tuhan ciptakan sebagai pemimpin, pelindung, penyedia. Dan kebutuhan dasarnya adalah penghargaan. Seorang pria tidak hanya menginginkan penghargaan, but seorang pria dia memerlukan penghargaan. Seorang pria dia haus penghargaan, terutama dari istrinya. Ini merupakan bagian terpenting dari seorang pria, yaitu penghargaan. Karena penghargaan dari seorang istri akan berpengaruh kepada seluruh area hidupnya dia. Nah, kebutuhan penghargaan ini hal yang sangat hakiki. Istri, engkau harus menghargai suami ketika suamimu berhasil. Istri, dengar, engkau harus mengingatkan keberhasilan suami di masa lalu kalau dia sedang gagal. Istri, engkau harus mengencourage suamimu dengan rasa percaya diri. Istri, engkau harus bangga dengan suamimu. Kalau engkau nggak bangga, kenapa dikawinin? Engkau harus bangga dengan suamimu. Karena istri bertanggung jawab buat memberikan penghargaan buat suaminya. Nah, bagaimana istri menghargai suami? Sederhana. Mulai dengan perkataan. Yang kedua, mulai dengan perkataan. Yang ketiga, mulai dengan perkataan. Seperti apa? Yang pertama, kata-kata pujian. Suatu kali ada true story. Suatu kali ada seorang istri hendak menceraikan suaminya. Sebelum dia menceraikan suaminya, dia menghampiri dulu seorang konselor pernikahan. Dia ngomong gini, Pak, saya begitu jengkel dan saya sudah bulat bertekad menceraikan suami saya. Cuman saya pengen sebelum saya menceraikan suami saya ingin dia membuat dia sakit yang begitu hebat. Terus konselor ngomong gini, gampang banget. Ibu pulang ke rumah, ibu puji suami ibu. Berikan dia pujian. Setiap pagi berikan dia pujian. Setiap hari berikan dia pujian. Pasti dia akan mencintai ibu. Dia akan mengasihi ibu dengan tulus. Betul Pak? Betul. Waktu dia mencintai ibu dengan tulus, itu saat yang paling tepat buat menceraikan dia. Dia pasti sakit banget. Jadi dia pulang ke rumah. Betul, setiap hari dia puji suaminya. Dia puji banget. Beberapa bulan kemudian, ibu ini datang lagi ke psikolognya. Pak, berhasil Pak. Saya sedang memuji suami saya Pak, berhasil. Oh kalau gitu ibu, ini saat yang tepat ibu menceraikan suami ibu. Apa? Menceraikan? Enggak Pak. Sekarang saya semakin mencintai suami saya. Karena setiap kali dia memuji, perkataanmu adalah benih yang ditabur di dalam kehidupan suamimu. Waktu engkau memuji suamimu, engkau sedang menaburkan benih yang terbaik, benih yang terbaik. Dan benih yang terbaik pasti dia akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu sebabnya para istri, please, jangan pernah menghina suamimu. Even buat joke, even buat lucu-lucuan. Apalagi menghina di depan banyak orang. Mungkin suamimu tertawa dari luar, menangis di hati. Karena pujian mengangkat suamimu, tapi penghinaan mengecilkan suamimu. Apalagi culture kita sangat senang ngogosipin suami sendiri. Sangat senang bikin ketawaannya suami sendiri. So no wonder suamimu gak pernah naik lebih tinggi lagi. But pastor, ngomong gampang. Pastor gak tahu suami saya. Gak ada satupun pastor yang dapat saya puji dari suami saya. Oh kamu gak mungkin. Kan kamu udah nikah.
Pasti ada something yang bagus yang kau puji sehingga kau nikah sama dia. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kata-kata yang ramah. Lihat. Amsal 15 ayat yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama. Yang pertama, kata-kata pujian. Yang kedua, kata-kata ramah. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Kadang-kadang istri itu lucu. Maksudnya baik, tapi kalau penyampaian yang gak tepat jadi biang ribut. Say, pakai jaket, nanti kamu sakit. Beda dengan gini, say, pakai jaket, sakit lagi. You know, kadang-kadang istri maksudnya baik, penyampaiannya bikin emosi. Karena beda banget dengan say. Berarti kamu udah kurus, pakai jaket gerak. Nanti kena angin, ketebak angin, pingsan gerak. Lu tidak kurus, cepat mati, pakai jaket makanya. Enggak, maksudnya baik, nggak ada yang salah. Maksudnya baik. Packagingnya salah, penerimanya salah. Kalau ada sesuatu yang baik, karena packagingnya salah, mendaratnya jadi nggak enak. Perempuan, istri, belajar untuk enggak pakai nada tinggi sama suami, please. Itu kalau istri ngomong pakai nada tinggi, sakitnya ke roh. Tolong pakai kata-kata yang ramah atulah. Saya suka aneh, orang Bandung nada tinggi. Dari mana belajarnya itu? Orang Bandung mah punten, badai kemana? Lu kemana? Itu orang mana sih lu? Istri please, gunakan kata-kata yang ramah. Jangan pakai nada tinggi, jangan do tinggi, do rendah deh. Berikutnya, jangan menggurui. Kadang kenapa kelakuan suami kita kayak anak kecil? Karena istri memperlakukan suami kayak anak kecil. Udah makan belum? Udah masuk gigi belum? Udah kumis syukur. Ya iyalah, gua udah gede kali. Cuma kalau istri memperlakukan suami kayak anak kecil, no wonder suami kelakuannya kayak anak kecil juga. Nah, packaging yang salah, even maksudnya benar, menderati dibikin yang ribut. Nada tinggi itu kayak gini, nada tinggi, maksudnya benar. Cuma kalau nadamu tinggi itu kayak gini, kayak engkau nyuruh suamimu minum jus alpukat tapi di dalam pispot. Jijik banget tuh. Apalagi minum jus mangga di dalam pispot, warnanya lebih mirip lagi tuh. Pasti engkau gak mau minumnya. Nah sama, nada tinggi sekalipun maksudnya baik buat suami, itu sakitnya di sini. Yang perempuan berkata amin. Yang perempuan ada amin. Yang berikutnya, berbicara kata-kata permohonan daripada perintah. Kata-kata permohonan daripada perintah. Say, Pampers. Say, Aqua. Kan lebih lagi nih, say, tolong ambilin Aqua. Oke, honey. Daripada mata, nada, say, cepat Aqua. Emang pembantu apa suami? Mari perlakukan suamimu sebagai suami. San, tolong dong. Satu, kita pria punya banyak kelemahan. But, mari gunakan kata permohonan. Say, I love you so much. Tolongnya jangan lupa benerin laptop. Kamu kan udah janji dari setahun yang lalu. Itu lebih enak daripada gue punya suami nggak bener. Ngomong doang udah setahun. Lebih baik say, kamu udah janji setahun yang lalu. Tuh laptopnya tuh udah berubah warna. Kelamaan. Tolong dong say. Itu kayaknya rumah tangga bagus banget. Nggak ada setan di sana.
Yang keempat, kata-kata penerimaan. You know, saya temukan nih, waktu saya pacaran, saya tuh bisa ngobrol berjam-jam sama istri saya, sama pacar saya dulu, Lydia. Tapi pria punya masalah yang sama dengan saya nggak? Setelah menikah, susah banget buat ngomong. Sangat susah buat ngomong, sangat susah. Sebabnya gini, para istri, waktu seorang suami memberikan gagasan atau ide, bahkan waktu seorang suami mengungkapkan perasaannya, tolong ada ekspresi kata-kata penerimaan. Karena buat cowok mengungkapkan perasaan very tough. Jadi kalau lagi ngobrol, halo saya, istri, buang handphone jauh-jauh. Jangan suami udah berjuang mengungkapkan perasaan, istri, oh ya, terus gimana saya? Oke. Oh gitu saya, oke. Iya sih mah, apalagi saya, apalagi. Oh iya nanti saya telepon lagi. Terus gimana? Udah suami susah buat ngomong. Waktu suami ngomong, oh iya, bentar. Oh iya, terus gimana? Saya tadi gimana saya? Oh iya, halo. Lu bener atulah. Buat suami sangat susah. Buat ngomong, mengungkapkan perasaan sangat susah. Itu sebabnya istri, waktu suamimu mencoba berbicara, taruh handphone jauh-jauh, kasih perhatian. Even kamu gak ngerti suami mau ngomong apa, kasih ekspresi yang baik. Oh iya, wow, masa say? Oh gitu, masa sih? Wah, even gak ngerti, telan dulu aja. Nanti baru tanya, say, tadi lu ngomong apa sih? Gue gak ngerti. But for the first time, wow, oh iya, wow. Jangan suami ngasih ide, ngasih gagasan, istri ngomong gini, honey, seperti yang sudah-sudah, idemu selalu jelek. So no wonder, suamimu gak pernah mau ngomong sama engkau. Dia pasti akan pulang lebih malam, ngobrol sama sekretarisnya. Mungkin dia akan ngobrol sama pembantunya. Karena kalau pembantu kan cuma ngobrol, iya pak, enggak. Jangan heran, waktu dia pulang ke rumah hatinya bengkok. Dia nggak masuk ke kamar saudara, masuk ke kamar pembantu. Karena pembantu ya, enggak pak, iya pak dalam. Sama istri, apa lu mah jelek. No wonder. So, istri, mari bangun kata-kata pujian, kata-kata ramah, kata-kata permohonan. Yang keempat, kata-kata penerimaan. Nah, waktu suami ngasih ide, ini selalu banyak kejadian dari curhatan para suami. Para istri selalu ngomong gini, enggak gitu kok, kata Pastor Victor enggak gitu kok. Enggak kok. Jadinya para suami enggak suka sama saya. Karena idenya dimentahkan di dalam nama Pastor Victor. Saya suka heran. Yang ribut kalian, kenapa saya bawa-bawa? Biarkan istrimu, suamimu memberikan idenya. Amin. Nah, berikutnya. Suami paling mati kepriaannya. Waktu para istri menggunakan kata-kata perbandingan. Itu suami kayak kecil banget. Kamu kok gak kayak suami dia sih? Kamu kok gak kayak dia sih? Kamu gak kayak dia sih? One day. Istri saya ngomong gini. Saya lagi capek, ini saya bukan gak siap. Ngomong gini, say, kamu tuh kalau khotbah kayak besar kong dong. Saya lihat, say, pahean we aing. Enggak, udah pulang rumah 1:30 pagi. Nyampe rumah, say, kamu tuh kalau khotbah kayak besar kong dong, selalu baru. Lihat, pahean we aing lah. Matiin aja gue lah. No. Waktu istri mengcompare suamimu dengan suami orang lain, engkau sedang membawa suamimu
untuk melihat apa yang dia nggak punya, apa yang orang punya. Itu bahaya dari istri yang membandingkan suaminya sama suami orang. Para suami selalu nggak pernah melihat bahwa dia punya potensi. Para suami hanya melihat dia kurang orang lebih. No wonder ke gereja jalan nunduk, bawain tas. Ya sayang tunggu. Jongkok. Wah, tanpa sadar para istri membunuh kepriaan. You know, saya tahun ini, praise God, saya menikah buat 10 tahun. Dan saya temukan, saya tuh suka seks. Lihatnya biasa dong, karena saya pria. Tapi setelah 10 tahun saya menikah, ada hal yang lebih saya perlukan, yang lebih saya butuhkan daripada seks. Waktu istri saya menghargai saya. Itu amat saya perlukan. Karena rasa berharga suami diberikan oleh istrinya. Maksudnya, karena rasa berharga suami diberikan oleh istrinya. Engkau suami, engkau boleh begitu kuat di luar sana, berhasil, hebat. Waktu ke rumah, istrimu gak menghargaimu, kau lemah. Buat suami, engkau di luar gagal, hancur, kacau. Buat waktu pulang ke rumah, istrimu menghargaimu, engkau kuat. Karena rasa berharga suami ditaruhkan oleh istrinya. Itu sebabnya pria, jangan nikah sama perempuan yang gak bisa menghargai engkau. Karena sepanjang hidupmu gak akan lemah. Engkau harus menikah dengan pria, ya wanita, yang sanggup menghargai engkau dengan semua kelebihan dan kekurangan. Saudara pernah lihat gak badan? Badannya hanya 1,5 meter, kepalanya 1,5 meter. Coba lihat. Pernah gak lihat orang tingginya 2 meter dengan komposisi kayak gini? Ini monster tau. Artinya gini, tinggi rendahnya perempuan, laki-laki yang adalah kepala ditentukan oleh istri. Karena pria kan gak mungkin meninggikan kepalamu sampai 1,5 meter dan badannya 1,5 meter. Gak ada kayak gitu, itu monster. So that's why, istri, kasih suamimu. Yang percaya katakan amin. Kita tunggu sama Tuhan dulu. Tujuan sesuatu menentukan sifat dasarnya. Sifat dasar sesuatu menentukan kebutuhannya. Sekarang ganti. Waktu Tuhan menciptakan wanita, para istri boleh tarik nafas, beres juga. Oke, sekarang buat pria. Penciptaan wanita. Mari buka dari Kejadian 2 ayat yang ke-18. Gimana para istri, dapat sesuatu pagi hari ini? Amin. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saya lompat ke ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Katakan amin. Adam dibentuk oleh Allah. Allah adalah kasih. Jadi Allah menghembuskan rohnya kepada Adam. Jadi Adam penuh dengan kasih. Bahkan Adam dibentuk untuk kasih. Bahkan Adam dibentuk untuk mengasihi. Karena roh Allah yang adalah kasih tinggal di dalam diri Adam. Nah, kasih perlu penerima yang sepadan dengan kasih tersebut. Hari itu udah banyak ada binatang di sana. Tapi Adam nggak menemukan kasih yang dia bisa curahkan kasihnya, yang si penerima kasihnya
sepadan dengan dia. Itu sebabnya Allah mengambil tulang rusuk dari Adam, membentuk Hawa. Jadi tujuan pertama Allah membentuk Hawa adalah untuk dikasihi oleh Adam. Wah. Jadi tujuan istri ada untuk dikasihi oleh suaminya. Karena Adam adalah kasih, dia nggak punya yang sepadan untuk penerima kasihnya dia. Ada yang mirip monyet, tapi agak susah. Ada yang sama monyet, mungkin bulunya terlalu tebal. Adam curhat banyak cuma nggak ngerti. Dan Tuhan ciptain Hawa. Hanya Hawa adalah penerima sepadan dari kasihnya Adam. Yang lain nggak ada yang sepadan kecuali Hawa. So that's why tujuan pertama Hawa diciptakan adalah sebagai penerima kasih dari suami. Katakan amin. Sebabnya pria adalah pemberi karena betul diambil dari tulang rusuk untuk Hawa. Jadi Hawa adalah receiver, but Hawa adalah conceiver, pengandung. Bulan lalu saya bagiin, kalau engkau kasih 1 kilo kasih sama istrimu, dia akan receive, dia akan conceive, dia akan balikan pada engkau 1000 ton kasih. But kalau engkau menyakiti istrimu, dia akan receive, dia akan conceive. 1 kilo sakit hati, dia akan receive, dia akan conceive, dia akan berikan 1000 ton sakit hati. Itulah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Nah, apa artinya mencintai? Simple. Husband simple banget. Mencintai itu membahagiakan istri. Mencintai itu membuat istrimu lebih penting, lebih istimewa dari yang lain. Mari suami, buat istrimu bahagia. Hari ini istri saya berangkat ke Eropa 2 minggu. Udah dari 4-5 tahun yang lalu, sejak dia masuk ke perusahaan ini, dia ngomong gini, saya one day saya mau bawa papa mama saya liburan ke Eropa. Setiap tahun bisa berusaha to fulfill, untuk buat dia bahagia, dia merasa istimewa, merasa penting. Puji Tuhan, tahun ini tabungan kami cukup. Jadi kami pakai semua tabungan kami untuk berangkatkan papa mamahnya Lydia ke Eropa. Bukan karena mereka gak mampu, mereka lebih kaya dari kami. Tapi sebagai anak, saya pengen ngasih yang terbaik selama mereka masih hidup, masih kuat untuk berjalan. Dan istri ngomong gini, say, kamu yakin 2 minggu loh dengan 2 anak loh? Kamu yakin 2 minggu 2 anak? Terngiang-ngiang 2 minggu 2 anak, 2 minggu 2 anak. Saya sudah kebayang apa yang terjadi sama 2 minggu dengan 2 anak. Sama gini, say, it's okay, pergi aja. With God's power, God's grace, I can do everything through Christ. Dalam hati, aduh gimana ya? Wah repot banget ya. But saya ingin membuat istri saya bahagia, ngerasa dia tuh penting untuk saya. Saya ingin membuat istri saya tuh istimewa. Dan I believe kalau suami lakukan itu, happy wife, happy life. Itu sangat benar. Dan lihat, perempuan, wanita, Tuhan ciptakan sebagai penolong karena kebutuhannya adalah kasih, love, dicintai. Wanita sebagai penolong dan needs-nya, karena tujuan sesuatu menentukan kebutuhan sesuatu, yaitu kasih. So mari para pria, inisiatif. Saya temukan 3 hal yang tersusah untuk para pria menyatakan kasih. Yang pertama, pria susah minta maaf. But today, a man walk humble before the Lord. Yang kedua, pria, mari mulai menyatakan kasih. Layani istrimu. Yang ketiga, pria, inisiatif untuk membangun hubungan. Karena kasih selalu inisiatif. Ada sebuah quote ngomong kayak gini, pria, dengar, perempuan sangat senang intimasi, bukan seks.
wanita sangat senang bermesraan, bukan seks. Kayak dibelai, disayang. Cuma saya tahu struggle pria ya. Baru pegang rambut istri bentar, baru peluk istri bentar, ada yang bangun. Saya tahu itu tantangan semua pria. Buat boleh nggak sekali tahan sebentar, suruh tidur lagi, supaya engkau bisa bermesraan dengan istrimu, tapi bukan seks. Why? A man will fake intimacy in order to get sex, but a woman will fake sex in order to get intimacy. Pria akan pura-pura fake, palsu untuk intimacy in order to get sex. Baik yang menyedihkan kadang perempuan, dia nggak mau sebenarnya, lagi capek. Cuma buat intimacy oke lah, seks juga. So that's why pria, mari mulai membangun hubungan untuk intimacy. You know, saya nggak bilang pernikahan saya perfect. Bahwa saya mau lebih baik lagi. Mari pria mengerti bahwa tujuan sesuatu menentukan sifat dasarnya. Sifat dasar sesuatu menentukan kebutuhannya. Jadi tujuan sesuatu menentukan kebutuhannya. Pria perlu dihargai. Perempuan perlu dikasih. It's okay. Mungkin buat awal nggak gampang, kayaknya susah banget. But mari belajar. Gagal bangun lagi, gagal bangun lagi. Ruth Bell Graham dengan ngomong gini, a happy marriage is the union of two good forgivers. Pernikahan yang bahagia karena ada dua orang yang pemaaf. Suami selalu make room buat istrimu, istri selalu make room untuk suamimu. Satu bulan ini saya berkali-kali ke Nana Rohana. Jadi saya mengerti hidup itu anugerah, tapi mati juga anugerah. Mari suami jadi anugerah untuk istrimu. Mari istri jadi anugerah bukan buat suamimu. Jangan suami jadi musibah buat istri, dan istri jadi musibah untuk suamimu. Mari mengerjakan sesuatu untuk pernikahan. Saya mau tutup dengan satu cerita. 14 Februari kemarin, 15 saya lupa. Saya masih ingat istri saya pinjam handphone saya. Dia pakai buat telepon di depan saya. Terus dia pergi. Jadi waktu dia pergi saya bingung, handphone saya mana? Dan saya tanya ke Mbak. Saya tanya ke mama saya, mamanya gini, enggak kok, itu dikasih kok ke kamu, dikasih ke saya. Kapan ya? Jadi saya cari setiap sudut yang bisa saya taruh handphone, enggak ada juga. Saya tanya ke supir saya, Den, handphone saya mana? Udah kok Pak, tadi saya udah kasih ke Bapak. Tadi, kayaknya yang bener. Udah Pak, Bapak lupa kali. Jadi setengah hari saya uring-uringan gak jelas. But you know what? Setengah 12 malam, saya terbangun. Ada orang ke rumah, bawa handphone baru untuk saya. Istri saya lagi di Purwokerto, ada kerjaan. Jadi saya pegang handphonenya jam setengah 12 malam. Saya nggak tahan buat nangis. Udah 10 tahun nikah, but I love my wife. Dia masih niat mengkoordinasikan semua pasukan di rumah, di jalan, untuk berdrama singkat sama dia selama 1 hari tersebut, dan gak gagal lagi. Saya langsung bilang, Say, I love you so much. To the moon, to the back, to the air, to the sea, kemana-mana, I love you so much. I love you forever. Saya tulis banyak banget. Waktu saya tulis banyak, suddenly Rabbas ngomong gini, kapan terakhir kali kamu nulis kayak gini buat istri kamu? Wah, saya rasa saya nangis malam itu. Karena
orang udah menikah lama, kadang nggak perlu lagi deh romantisan kayak gitu. Buat hari itu jadi di tempat tidur saya mengalami kebangunan rohani pernikahan. Itu konferensi pernikahan terbesar selama hidup saya. Dan sejak saat itu saya selalu mengekspresikan kasih saya. Tadi sebelum saya mau berangkat, saya bawa semua anak-anak saya tumpangin tangan buat istri saya. Saya bawa Audrey, Niko, kemana kita hak mami, tumpang tangan, saya peluk dia, saya cium bibirnya tentu. Karena saya mau mengekspresikan kasih. Karena saya percaya saya mau menjadi anugerah untuk istri saya. Karena istri saya sudah menjadi anugerah buat saya. Dan setiap kita yang percaya dalam nama Yesus berkata, amin. Mohon kita bagi sekali lagi.